Halo sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Muria dari GKMI Puri Anugerah. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita ini, hari yang saya percaya penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Dimanapun sahabat berada pada saat ini, saya mau mengajak sahabat untuk menikmati firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya melalui firman Tuhan yang akan sampai di telinga sahabat, di hadirat sahabat, dimanapun sahabat berada. Firman Tuhan ini akan menjadi pencerahan, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi sahabat semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami menantikan pertolongan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam hidup kami. Kami menantikan rahmat Tuhan yang tak berkesudahan, kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu di mana kami akan pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Firman Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi pencerahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini saya rindu kita belajar dari satu tema, yaitu hidup yang berpengharapan. Hidup yang berpengharapan, karena biasa ketika memasuki tahun baru, semua orang punya harapan yang baru. Semua orang punya target yang baru. Semua orang punya pencapaian-pencapaian baru di tahun 2025, di tahun yang baru. Nah, oleh sebab itu mari kita mau lihat bagaimana Petrus berbicara tentang pengharapan di dalam kehidupan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7 itu menjadi teks yang akan kita baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, penulis ini adalah Petrus yang tentu kita sangat sudah tahu. Dalam perjalanan Petrus menjadi murid Yesus, dalam perjalanan pembentukannya Petrus, Petrus bukan menjalani satu proses yang lurus. Petrus tidak menjalani satu proses yang nyaman. Tapi Petrus berkali-kali gagal. Walaupun di dalam kelompok murid Yesus, Petrus adalah seorang yang dianggap sebagai pemimpin. Dia paling vokal di antara murid-murid yang lain. Dan dia adalah murid yang paling berani. Tapi dalam proses perjalanannya kita tahu bagaimana Petrus akhirnya tidak mengakui Yesus ketika Yesus sedang disiksa. Ketika Yesus sedang dicambuk, ketika orang bertanya kepada Petrus, Petrus, bukan kamu bagian dari orang itu? Bukankah kamu adalah murid orang itu? Maka Petrus berkata, aku tidak mengenal dia. Aku tidak tahu itu siapa. Pada Petrus adalah muridnya Yesus. Pada Petrus yang sebelumnya sudah berkata, Guru, kemanapun engkau pergi, kami akan pergi ke sana. Dimanapun engkau mati, kami akan mati di sana. Itu perkataan Petrus. Tapi baru saja menyaksikan penyiksaan yang dialami oleh Yesus, Petrus tidak berani mengakui bahwa dia bagian dari Yesus. Dia menyangkal Yesus.
Dan bukan hanya itu, ketika Yesus sudah mati, dan apa yang Petrus lakukan? Petrus kembali mau menjala ikan, dia tidak lagi ingat akan panggilannya, dia tidak lagi ingat bagaimana hidupnya untuk menjala manusia. Dia kembali mau menjala ikan. Kejatuhan-kejatuhan atau kegagalan-kegagalan yang lagi oleh Petrus membuat Petrus membuat satu tulisan ini. Petrus berkata, hidup yang berpengharapan adalah hidup yang mengetahui tujuan. Jadi tulisan Petrus ini menjadi sangat kuat ketika kita memahami latar belakang Petrus. Maka Petrus berkata, orang yang tahu tujuan hidupnya adalah orang yang punya pengharapan dalam hidup. Saya ketemu beberapa orang yang tidak ada pengharapan dalam hidupnya lagi. Orang yang sudah dia nggak tahu mau lakukan apa. Karena kenapa? Karena dia tidak lagi punya tujuan. Karena ketika kita tanya dia, apa tujuan hidupmu? Maka dia juga bingung apa tujuannya. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, jangan sampai kita di tempat ini. Sudah memasuki tahun 2025, kita masih belum tahu tujuan hidup kita. Kita masih belum tahu tujuan tertinggi dalam hidup kita. Ketika konseling pranikah, saya selalu tanya kepada pasangan yang akan menikah itu. Pertanyaan saya sederhana, tapi jawaban mereka bisa rumit dan berbulat-bulat di situ. Pertanyaan saya adalah, apa tujuan kalian menikah? Maka jawabannya bisa banyak sekali. Selalu itu pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada pasangan yang akan saya berkati. Apa tujuan kalian menikah? Kenapa mau menikah? Maka jawabannya bisa, wah karena mau punya teman. Karena supaya punya pasangan hidup, supaya punya anak, supayanya banyak. Tapi itu semua adalah tujuan sementara, bukan tujuan utama dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Petrus mengingatkan kita, tujuan yang utama dalam hidup kita adalah mahkota kehidupan yang disediakan Allah di sorga. Itu tujuan utama kehidupan kita. Kita dilahirkan, kita besar, kita berproses untuk apa? Untuk mahkota kehidupan yang lebih murni daripada emas. Untuk mahkota kehidupan yang tidak akan pernah layu, yang sudah tersedia bagi kita. Itu tujuan kita yang utama. Walaupun dalam kehidupan ini, kita punya tujuan-tujuan yang lain. Tapi tujuan itu harus dikaitkan kepada tujuan yang utama, yaitu mahkota kehidupan. Kita menikah tujuannya supaya punya pasangan hidup. Tapi ingat, pasangan hidup untuk apa? Untuk bersama-sama bisa mendapatkan mahkota kehidupan. Ketika menikah punya anak, tujuannya apa punya anak? Bukan supaya anak itu bisa menjaga kita waktu kita tua. Bukan itu. Karena tidak semua anak bisa menjaga orang tuanya ketika tua. Tidak semua anak bisa punya waktu untuk orang tuanya. Kita sudah ketemu ada banyak orang tua yang punya banyak anak. Tapi di usia tuanya, anaknya semua sibuk. Tidak ada anak yang punya waktu untuk orang tuanya. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Tujuan kita punya anak bukan supaya kalau saya tua ada anak yang jaga saya, ada anak yang menghidupi saya dan sebagainya. Bukan. Tapi tujuan kita punya anak supaya ada generasi yang kita bawa kepada mahkota kehidupan. Itu tujuannya. Maka ketika kita punya anak, bawa anak kita ke dalam jalan Tuhan. Ajar anak kita, didik anak kita, supaya mereka tahu tujuan hidup mereka adalah mahkota kehidupan. Itu tujuan utamanya. Lalu tujuan kita bisnis, tujuan kita buka usaha, bukan supaya kita menjadi kaya raya, tapi usaha dan bisnis kita adalah alat di mana kita bisa melayani banyak orang, adalah alat kita bisa memberkati banyak orang, supaya ada mahkota kehidupan yang menjadi tujuan utama kita. Saya senang kemarin waktu tahun baru, ada beberapa teman yang memberikan kesaksian bahwa mereka bersuka cita dengan usaha mereka. Mereka bisa menolong, memberkati atau menghidupi ada 11, ada 15 karyawan. Mereka begitu bangga karena melalui pekerjaan mereka minimal ada 15 orang yang bisa mereka support. Ada 15 orang yang mereka bisa hire, mereka bisa gaji, yang kemudian bisa menghidupi keluarganya. Saudara, itulah tujuan. Tujuan kita bisnis, tujuan kita usaha. Supaya melalui bisnis, melalui usaha kita, ada orang lain yang diberkati. Bukan saja mencari kekayaan. Karena mencari kekayaan, pertanyaan saya, sampai berapa banyak baru kita akan berkata kita kaya?
maka tidak akan ada batasnya. Ketika kaya pun pertanyaannya, apa tujuan menjadi kaya? Tujuan menjadi kaya, ada kekayaan kita bisa memberkati banyak orang, adalah tujuan mahkota kehidupan. Jadi tujuan kehidupan kita adalah mahkota kehidupan. Itu yang Petrus ingatkan kepada kita. Nah pertanyaannya, Pak, kami sudah di dalam tujuan mahkota kehidupan. Kami sudah dalam tujuan yang benar. Kami sudah mengarah kepada jalan yang benar. Tapi kehidupan kami masih terus dalam kesulitan. Masih terus dalam pergumulan. Masih terus dalam kesusahan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Petrus juga mengingatkan, kesulitan itu sebagai ujian iman kita. Iman kita harus diuji. Anak-anak sekolah, mereka tiap hari datang ke sekolah. Mereka belajar dari pagi sampai sore. Mereka harus mengikuti dengan kurikulum yang terus berubah. Ini Menteri Pendidikan baru, kemungkinan akan berubah lagi kurikulum. Ujian nasional yang sudah dihilangkan, kemungkinan akan dimunculkan kembali. Saudara, tapi siswa terus mengikuti. Belajar dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Apakah mereka hanya dengan belajar saja, dengan datang ke sekolah saja, lalu anak-anak itu bisa naik kelas? Tidak. Apa yang menentukan anak-anak itu naik kelas? Ujian. Satu kata yang tidak pernah disukai oleh siswa. Saya dulu ketika mengajar SMA, saya tidak pernah melihat wajah SMA, wajah anak-anak SMA, ketika saya sampaikan minggu depan ujian, lalu mereka berseri, bercahaya. Enggak pernah. Kalau saya bilang, minggu depan ujiannya, aduh Pak, semuanya wajahnya langsung, aduh kalau boleh Pak, nggak usah ada ujian deh Pak, tiba-tiba dapat nilai, semuanya mau begitu ya. Nggak usah ada ujian, tiba-tiba dapat nilai aja Pak. Bahkan kalau kita berkata, oke, nggak usah ujian, langsung dapat nilai, tapi bayar satu nilai 500.000. Saya percaya banyak anak yang mau bayar juga. Karena mereka nggak suka ujian. Karena untuk ujian mereka harus belajar, belajar, dan belajar. Maka sudah yang kasih oleh Tuhan, ujian itu satu bagian yang harus dilalui oleh para siswa. Untuk apa? Untuk dapat nilai yang menentukan mereka naik kelas atau tidak. Maka ujian satu bagian yang tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan. Termasuk kehidupan kita. Ujian adalah bagian untuk apa? Untuk kematangan iman kita. Jadi iman kita ini iman yang bertumbuh, iman yang kuat, iman yang dewasa atau tidak tergantung ujiannya. Orang yang semakin banyak diuji, maka imannya akan semakin dewasa. Pilot, saudara. Pilot pesawat yang tidak pernah menghadapi badai. Kenapa pilot itu di apa istilah kalau di ranking begitu? Pilot yang lebih senior dan yang junior itu dilihat dari apa? Bukan dilihat dari usianya. Tapi pilot itu dilihat dari jam terbangnya. Semakin banyak jam terbangnya, maka dia menjadi pilot yang senior. Kenapa jam terbang menentukan kematangan seorang pilot? Karena dengan jam terbang yang tinggi, pasti pilot ini pernah menghadapi berbagai masalah dalam perjalanan, berbagai badai, berbagai awan dan sebagainya, pasti dia menghadapi karena jam terbang yang tinggi. Maka dia bisa menjadi pilot yang senior karena sudah menghadapi badai, menghadapi masalah, menghadapi turbulensi, menghadapi berbagai masalah. Itu pun yang pilot ini tidak bisa hindari kalau serangan burung begitu. Jadi kayak Jeju Air itu hancur, terbakar karena serangan burung. Jadi ketika terbang, ada sekelompok burung yang juga melewati, masuk ke dalam mesinnya si pesawat, langsung terbakar. Dia berusaha mau mendarat, tapi bannya belum sempat keluar, jadi nyerusuk dan terbakar satu pesawat itu. Terbakarnya sudah di darat, saudara. Kalah sama burung. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi kita bisa bertambah matang iman kita kalau kita menghadapi banyak ujian. Kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita adalah ujian untuk kematangan iman. Maka saudara, jangan marah dengan Tuhan kalau kita menghadapi ujian. Jangan protes dengan Tuhan kalau kita menghadapi ujian. Karena ujian itu untuk kematangan iman kita, untuk memurnikan iman kita. Petrus berkata seperti emas yang dibakar supaya emas itu murni. Maka iman kita harus dibakar supaya iman kita iman yang murni. Karena butuh iman yang murni
untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Maka sudah yang kasih oleh Tuhan, ada banyak orang ketika menghadapi kesulitan, maka mereka memilih kompromi dengan dunia ini. Ada banyak orang ketika menghadapi kesulitan, mereka memilih untuk mencari jalan yang lain, tidak lagi jalan Kristus. Maka iman yang murni adalah iman yang berani berkata, mengikut Yesus adalah harga mati. Mengikut Yesus adalah harga mati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mengikut Yesus adalah harga mati. Kita tidak akan ganti Yesus dengan apapun juga, dengan tawaran apapun juga. Bahkan sekalipun ada orang yang terbaring sakit dan dia sudah berdoa untuk sakitnya disembuhkan, tapi Tuhan belum menyembuhkan. Maka orang yang terbaring sakit ini dia berkata, mengikut Yesus adalah pilihanku. Sekalipun penyakitku tidak disembuhkan, maka aku tetap mengikut Yesus. Paulus, seorang rasul yang luar biasa. Paulus punya penyakit yang juga tidak disembuhkan oleh Tuhan. Paulus berkata, 3 kali aku bersungguh-sungguh berdoa. Tapi jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan Yesus tidak sembuhkan. Tuhan membiarkan Petrus atau Paulus hidup dalam penyakitnya sambil melayani. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, mengikut Yesus adalah harga mati. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara, barang siapa menang. Nah, ini memang bicara tentang teologi keselamatan. Ada banyak orang berkata, asal percaya Yesus saja kamu pasti selamat. Asal percaya Yesus saja kamu pasti masuk surga. Saya bilang, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena kalau percaya Yesus saja, setan pun percaya. Itu ada ayatnya. Setan pun percaya, tapi setan tidak mau tunduk kepada Yesus. Maka tidak cukup hanya percaya. Percaya dan tunduk kepada otoritas Yesus. Nah, lalu bagaimana? Apakah begitu percaya, dibaptis, pasti selamat? Pasti, kalau kamu bertahan dalam keselamatanmu sampai akhir. Itu masalahnya. Kalau kamu bertahan dalam imanmu sampai akhir, memulai penting, tapi mengakhiri jauh lebih penting. Ada banyak orang kuliah. Mendaftar kuliah gampang. Asal ada uang, daftar, pasti diterima. Tapi yang sulit adalah menyelesaikan wisuda itu. Menyelesaikan kuliah itu sampai wisuda. Nah, itu yang sulit. Itu yang kemudian saya ketemu banyak anak-anak yang kemudian ada yang berkata, oh Pak udah capek Pak. Udah semester 8, 9, 10. Udah semester 11. Tinggal bentar lagi udah mau di DO. Masih belum selesai juga skripsinya. Ada yang kemudian berkata, udahlah Pak, yang penting sudah pernah ngerasakan kuliah, tidak perlu wisuda lah. Saudara, ternyata menyelesaikannya tidak mudah. Percaya Yesus, terima baptisan gampang. Tapi untuk terus percaya, terus setia sampai akhir, Tuhan Yesus memanggil kita. Ini yang kemudian tidak mudah. Karena ada banyak orang dalam perjalanannya, kemudian meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang dalam perjalanannya. Dan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Dalam kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, kemudian dia memilih untuk meninggalkan Tuhan. Maka Wahyu mengingatkan, Yohanes mengingatkan, barang siapa yang menang melawan apa? Menang melawan tantangan-tantangan kehidupan. Menang melawan kesulitan-kesulitan kehidupan. Menang melawan itu semua. Maka mengikut Yesus adalah harga mati. Apapun kesulitan kita, mengikut Yesus itu pilihan utama kita. Amin. Apapun kesulitan kita, apapun godaan kita, maka pengharapan kita jelas. Kita mau mengikut Yesus. Sekalipun dalam kesulitan yang seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Seperti Tuhan tidak pernah mendengar doa kita. Tapi kita tetap berkata, mengikut Yesus adalah harga mati. Tidak akan pernah kita ganti. Tidak akan kita pernah tukar dengan apapun juga. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, keselamatan
tersedia bagi orang yang teruji. Jadi keselamatan tersedia bagi orang yang teruji. Jadi ada ujiannya. Dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi kesulitan, pergumulan, tantangan, itu adalah ujian untuk iman kita. Maka hari ini kita perbaharui konsep kita. Kalau hari ini masih menghadapi kesulitan, ingat itu ujian untuk kematangan iman. Maka jangan kalah dalam ujian itu, hadapi ujian itu dengan konsep yang benar, hadapi ujian itu bahwa semua itu Tuhan sediakan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin bersandar dengan Tuhan. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, semakin berat tantangan ini, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh dengan Tuhan. Semakin berat, semakin sulit kehidupan yang kita jalani, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan, kita bisa menyelesaikan proses kehidupan kita dan keluar sebagai pemenang. Mari sudah yang kasih oleh Tuhan, orang yang akhirnya bisa wisuda adalah orang yang menyelesaikan semua proses perkuliahannya, semua proses kurikulumnya, semua proses ujiannya, semua proses kesulitannya. Mereka bisa lalui itu, baru akhirnya bisa wisuda. Kita yang bisa akhirnya menjadi seorang pemenang, punya pengharapan akan mahkota kehidupan, menang mencapai mahkota kehidupan itu, adalah kita yang berhasil dalam proses kehidupan kita. Melewati semua kesulitan, melewati semua tantangan, melewati semua hal itu, dan tetap bersandar kepada Kristus. Bila hari ini kita menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang berpengharapan, menjadi orang-orang yang tahu tujuan hidup kita, tahu tujuan kita berusaha, tahu tujuan kita berbisnis, tahu tujuan kita mengelola keluarga, semua itu demi mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang mengingatkan kami bahwa tujuan hidup kami adalah mahkota kehidupan. Tuhan tolong kami supaya kami belajar dari Petrus, punya pengharapan dalam kehidupan ini, yaitu pengharapan yang paling tinggi, yaitu mahkota kehidupan yang tersedia bagi kami di surga. Sambil kami menantikan mahkota kehidupan itu, ada proses yang harus kami jalani, yaitu kesulitan-kesulitan yang muncul dalam kehidupan itu. Dan kami percaya kesulitan itu adalah ujian bagi iman kami. Maka Bapa berkati setiap kami yang sedang berjalan menghadapi ujian, supaya kami berhasil melaluinya, berhasil keluar sebagai pemenang. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.